Perkenalkan, nama aku Genis Hatmanti dengan NPM 10525366. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairiza Robiah dengan NPM 10525616. Nama saya Rinjueria Mahfar dengan NPM 10525784. Perkenalkan, nama saya Tiara Lutfi Sandrintias dengan NPM 10525927. Saya Zaiza Nafi Nuari dengan NPM 10525990. Pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang berarti perantara atau alat. Secara umum, multimedia adalah kombinasi dari berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang digabungkan untuk menyampaikan informasi atau menciptakan pengalaman interaktif bagi pengguna. Menurut KBBI, multimedia adalah penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Selain itu juga, KBBI mengartikan multimedia sebagai jenis sarana seperti yang digunakan dalam pembangunan dunia komunikasi, pendidikan, dan sebagainya. Perangkat lunak atau software adalah program atau kumpulan instruksi yang dibuat supaya komputer atau perangkat digital lainnya bisa menjalankan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak ada 3 bagian. Yang pertama ada bahasa pemrograman multimedia, itu biasanya digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi dalam multimedia. Bahasa pemrograman ada 2 bagian, ada script dan juga tingkat tinggi. Yang script biasanya dipakai untuk mengontrol atau menambah interaktivitas dalam aplikasi multimedia, misalnya web atau game. Contohnya HTML. Terus yang tingkat tinggi itu biasanya dipakai untuk membuat aplikasi atau konten multimedia seperti animasi atau video interaktif. Contohnya JavaScript dan C++. Selanjutnya, perangkat lunak sistem multimedia yaitu suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Contohnya Windows XP, Linux, dan Disk Operating System atau DOS. Yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi multimedia. Digunakan untuk mengolah beberapa media atau informasi yang berbentuk teks, video, gambar, animasi, dan lain-lain. Aplikasi multimedia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada media player untuk memutar informasi dalam bentuk audio ataupun video. Misalnya di Windows Media Player. Yang kedua ada audio atau video editor untuk mengedit informasi yang berbentuk audio atau video. Bisa bentuk pemotongan, penggabungan, konversi maupun manipulasi kualitas. Misalnya dari yang 720 pixel menjadi 1080 pixel atau sebaliknya. Contohnya Adobe Premiere. Yang ketiga ada image viewer untuk melihat sebuah gambar yang telah disimpan pada sebuah direktori. Contohnya Microsoft Picture Manager. Keempat ada image editor untuk menulis, menggambar, mengedit ataupun memanipulasi gambar secara interaktif pada sistem komputer. Contohnya Adobe Photoshop. Lalu selanjutnya ada animasi untuk membuat atau mengedit animasi secara interaktif pada sistem komputer. Contohnya Macromedia Flash. Dan yang terakhir ada grafik 3D untuk membuat atau mengedit informasi dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya 3D Studio Max. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang nampak secara fisik dan dapat diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras komputer, hardware komputer, dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu perangkat input, perangkat keluaran, perangkat proses, dan perangkat penyimpanan. 1. Keyboard. Keyboard adalah sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Di bawah ini beberapa jenis keyboard. 1. Keyboard QWERTY. 2. Keyboard DFORAK. 3. Keyboard Kluckenberg. 4. Keyboard Maltern. 5. Keyboard alfabetik. 6. Keyboard numerik. 2. Mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjuk aplikasi program pada layar monitor. Di bawah ini ada 4 jenis mouse. Yang pertama, mouse serial, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. 3. Scanner.
Scanner adalah alat yang digunakan untuk mengubah teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital untuk diolah di komputer. 4. Optical drive. Optical drive adalah alat untuk membaca kepingan CD dan DVD. Optical drive sendiri terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. CD-ROM drive, 2. CD-RW drive, 3. DVD-ROM drive, 4. DVD combo drive, 5. DVD-RW drive. 5. Joystick atau tuas kontrol adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor ke segala arah. Biasanya digunakan untuk permainan komputer. 6. Floppy disk drive. FDD adalah alat yang digunakan untuk membaca dan merekam data dengan media penyimpanan disket. Selanjutnya, ada perangkat output. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari proses pengolahan pada CPU. Berikut adalah perangkat output yang sering digunakan. 1. Monitor. Monitor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Monitor sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu monitor CRT, cathode ray tube, dan LCD, liquid crystal display. 2. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Terdapat 3 jenis printer, yaitu printer door matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input, untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Macam dari perangkat proses sendiri ada banyak, seperti prosesor, motherboard, power supply, memory RAM, dan VGA. Dan selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Alat penyimpanan adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari suatu pengolahan agar dapat kembali dibuka jika diperlukan. Berikut adalah media penyimpanan yang sering digunakan pada komputer. 1. Disket. Disket adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. 2. Optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar. Biasanya optical disk menggunakan media penyimpanan CD atau compact disk. 3. Flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain praktis dan mudah digunakan, flash disk dapat menampung data yang cukup besar. Flash disk adalah media penyimpanan data memori flash yang bertipe NAND dan memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. 4. HDD. Hard disk drive adalah media penyimpanan utama yang digunakan pada komputer dengan kapasitas penyimpanan yang sangat tinggi dan bersifat non-volatile. Jenis-jenis konten multimedia. Ada 5 jenis konten multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan animasi. Teks adalah bentuk multimedia paling sederhana yang mencakup konten tertulis dalam bentuk artikel, blog, atau halaman web. Meskipun teks mungkin tampak mendasar, namun dapat disempurnakan dengan berbagai opsi pemformatan, seperti huruf, tebal miring, dan garis bawah agar lebih menarik. Gambar adalah representasi visual dari ide atau konsep seperti foto, grafik, atau ilustrasi. Mereka dapat digunakan untuk menyampaikan emosi, informasi, dan ide dengan cara yang lebih menarik secara visual. Audio adalah bentuk multimedia yang mencakup suara dan musik. Ini dapat digunakan untuk menciptakan suasana hati, membangkit emosi, atau memberikan informasi. Audio umumnya digunakan dalam podcast, musik, dan siaran radio. Video adalah jenis multimedia yang mencakup gambar, bergerak, dan suara. Ini banyak digunakan untuk tujuan hiburan dan pendidikan. Video dapat berupa live action atau animasi, dan dapat digunakan untuk bercerita, menyampaikan informasi, atau menampilkan produk. Animasi adalah jenis multimedia yang melibatkan pembuatan gambar bergerak dari elemen statis. Ini digunakan untuk menciptakan rasa gerak dan dapat digunakan untuk tujuan hiburan, pendidikan, atau pemasaran. Animasi dapat berupa 2D atau 3D dan dapat dibuat menggunakan berbagai perangkat lunak. Oke, selanjutnya ada sumber daya manusia dalam memproduksi konten multimedia. Nah, dalam dunia multimedia, beragam profesi memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan konten digital.
Setiap profesi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang saling melengkapi untuk memastikan karya multimedia yang menarik, informatif, dan berkualitas tinggi. Berikut ada beberapa jenis sumber daya manusia dalam memproduksi konten multimedianya. Yang pertama, ada graphic designer. Tugas seorang graphic designer yaitu menciptakan tampilan visual yang memikat dengan menggabungkan gambar, teks, dan efek tertentu. Karya ini banyak digunakan di media seperti majalah dan surat kabar, serta dalam pembuatan desain sampul dan ilustrasi digital lainnya. Yang kedua ada video editor, yang tugasnya bertanggung jawab menyusun dan mengedit potongan video menjadi tayangan yang utuh dan menarik. Dalam dunia perfilman, editor harus mampu menyesuaikan hasil edit dengan alur cerita yang sudah direncanakan oleh prosedur dan sutradara. Yang ketiga ada operator digital printing. Tugasnya mengoperasikan mesin cetak besar seperti untuk spanduk dan baliho. Selain menguasai mesin, mereka juga harus memahami desain dan ukuran agar hasil cetakan sesuai keinginan pelanggan. Yang keempat ada arsitektur building. Tugasnya untuk merancang bangunan menggunakan blueprint dan sketsa. Mereka tidak hanya berfokus pada desain, tetapi juga material dan bagaimana desain tersebut selaras dengan rencana awal. Lalu yang kelima ada editor sound. Tugasnya mengedit dan menyempurnakan rekaman audio menggunakan peralatan audio digital. Suara yang dihasilkan dapat disempurnakan dengan efek khusus untuk memenuhi kebutuhan video, film, atau iklan. Yang keenam ada animator. Animator membuat animasi 2 dan 3 dimensi untuk berbagai keperluan, seperti kartun, video edukasi, dan karya multimedia interaktif lainnya. Yang ketujuh ada web designer. Tugasnya menciptakan situs web yang menarik dan interaktif. Mereka menggabungkan teks, gambar, dan suara untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan menjaga keamanan web. Dan yang terakhir ada komposer. Tugasnya membuat file musik digital untuk berbagai keperluan, seperti rendering, tema film, atau iklan. Musik yang mereka ciptakan khusus sesuai dengan suasana hati dan pesan dari karya multimedia tersebut. Dan materi yang terakhir ada jenis sumber daya produksi konten multimedia. Yang pertama ada perangkat keras, alat pengolah suatu teks, audio, gambar, video, atau animasi yang dapat berjalan secara otomatis dan elektronis. Unsur-unsur perangkat keras multimedia antara lain ada unit input, CPU, storage, dan unit output. Yang pertama ada unit input atau unit masukan. Adalah peranti tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses di dalam komputer multimedia. Contohnya ada keyboard, webcam, dan scanner yang telah dibahas di materi sebelumnya. Yang kedua ada CPU yang merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak dan juga merupakan pusat kendali sistem komputer. Komponennya ada unit control, register, ALU, CPU interconnection. Dan selanjutnya ada unit output yang memproduksi konten multimedia seperti printer, monitor, dan plotter yang memiliki fungsi juga untuk komputer, pencetakan perangkat, dan mencetak grafis vektor. Di masa lalu, komplotan yang banyak digunakan dalam aplikasi seperti dibantu dengan desain komputer, meskipun umumnya telah diganti dengan format konvensional printer lebar. Dan sekarang biasa untuk merujuk ke printer format lebar seperti komplotan, meskipun secara teknis tidak. Selanjutnya ada perangkat lunak, yaitu bahasa pemrograman multimedia, yang merupakan media yang digunakan oleh programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi atau program dalam multimedia. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman multimedia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah dapat digunakan untuk membuat game, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya C, C++, Visual C++. Yang kedua ada perangkat lunak sistem multimedia, terdiri dari sistem operasi dan program utility. Sistem operasi yang dimaksudkan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Beberapa sistem multimedia yang banyak digunakan ada 4, yaitu Disk Operating System, yang kedua Windows 95 atau 98 dan 2000, ketiga Windows NT atau XP dan Linux. Dan yang terakhir ada perangkat lunak aplikasi multimedia, yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah beberapa media maupun informasi seperti teks, gambar, audio grafik, video, dan lain-lain. Yang dilihat dari fungsi perangkat lunak multimedia, terdapat banyak sekali jenis dari aplikasi multimedia. Sekian dari penjelasan multimedia dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.